warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nur Cahya. Saya dengan NIM 1303180078 dan kelas IT 4201. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai desain user interface aplikasi Doklar. Dengan tujuan presentasi ini untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya presentasikan dari 3 poin, yaitu pertama, proses desain UI steps 1-13, prototyping, dan penjelasan testing. Yang pertama, step 1, know your user, di mana dari step 1 ini terbentuk yang namanya user persona. User persona ini didapatkan dari membuat pertanyaan yang ditanyakan kepada responden. Kebetulan pada user persona yang saya buat ini, saya dari membuat 20 pertanyaan yang ditanyakan kepada 3 responden dengan hasilnya pada user persona berikut. Selanjutnya, membuat step 2 yaitu business function, yaitu membuat business process dan requirement, di mana dari business process dan requirement yaitu menghasilkan yang namanya mental model, yang poinnya seperti berikut. Dari mental model ini, selanjutnya saya membuat namanya task analysis, di mana kebetulan poin dari mental model sama task analysis ini sama, di mana task analysis ini saya membuat dengan model HTA. Karena HTA, maka terdapat number-numbers di setiap task untuk makin memperjelas bagaimana aja tahapan-tahapan dari setiap task yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya, dari task analysis tersebut, saya menentukan 2 jenis fungsi utama, yaitu yang pertama menentukan kertas dan font, dan yang kedua yaitu save dan compress dokumen. Sehingga setelah dari 2 fungsi utama ini saya tentukan, selanjutnya saya membuat namanya conceptual model, dan conceptual modelnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya lanjut ke step 3, yaitu principle of good interface and screen design, di mana desain standar yang saya tentukan itu ada 3, yaitu konsistensi, simplicity, dan konteks. Lalu saya untuk mempermudah desain UI yang akan saya kerjakan, saya menggunakan style guide yang berdasarkan dari microsoft.com/windows yang menandakan bahwa aplikasi yang akan saya desain ini berjenis desktop. Lalu lanjut ke step 4, yaitu sistem menu and navigation schema, di mana sistem menunya itu terdiri dari tab menu, sub menu, dan toolbars menu. Lalu untuk skema navigasinya bisa dilihat seperti pada gambar, di mana tujuan dari skema navigasi ini untuk memberikan informasi bagaimana aplikasi tersebut akan bekerja. Lalu step 5 lanjut ke select windows, di mana gaya tampilannya itu berupa overlapping windows. Lalu tipe Windows yaitu ada primary Windows untuk yang utama, dan untuk beberapa menu submenunya menggunakan secondary Windows, di mana di sini pun termasuk di dalamnya ada modals dan cascading. Lalu lanjut ke step 6, yaitu select the proper interaction device, di mana input device itu terdiri dari keyboard, mouse, touchpad. Lalu ada output device screen. Touchpad ini saya masukkan karena user ada kemungkinan juga mengakses aplikasi desktop ini menggunakan laptop. Setelah itu lanjut ke step 7, yaitu screen based control, di mana screen based controlnya itu terdiri dari operable button, yang terdiri dari command button dan toolbars button. Lalu lanjut ke text entry atau read-only control yang terdiri dari text area, yang bisa lihat di gambar. Lalu selanjutnya ada selection control, yaitu terdiri dari radio button, palette, drop down, dan slider. Lalu lanjut ke step 8, yaitu clear text and message, di mana untuk teksnya sendiri atau UI teksnya bisa lihat pada tabel dengan ketentuan-ketentuan yang akan digunakan. Lalu untuk message-nya terdiri dari error message, confirmation, dan warning message, di mana error message-nya itu ada file problem, task problem, dan user input problem. Untuk confirmation-nya ada clarification dan ulterior motive confirmation. Untuk warning message-nya ada awareness dan risky action confirmation. Lalu selanjutnya ke step 9, yaitu provide effective feedback and guided assistance, di mana untuk feedback-nya ini berupa proses bar, dan untuk guidance dan asistennya itu berupa 3 jenis, yaitu help button, status bar, dan tooltip and info tip. Kebetulan gambar yang saya sajikan ini berupa status bar. Lalu untuk step 10, internalization and accessibility. Internalization itu dari localization, cultural consideration, writing text, dan image and symbol. Lalu setelah itu saya juga mempertimbangkan di accessibility-nya, yaitu berupa type of disability. Sehingga pada step 10 ini saya
menentukan bahwa lokalisasinya itu untuk internasional, untuk universal, di mana dengan targetnya selain umum yang bisa mengakses dari aplikasi saya ini adalah untuk disabilitas yang berjenis buta warna dan untuk yang berkecerdasan rendah. Lalu dari step 10 ini maka dapatlah step 11 dan 12 yaitu create meaningful graphic icon dan an image and choose the proper color, di mana ikonnya bisa dilihat seperti berikut, lalu grafiknya yang berupa cuma background, lalu colornya dengan 3 jenis warna. Icon, grafik, dan color ini ditentukan berdasarkan dari step sebelumnya, step 10, di mana ini juga tetap referensinya dari style guide yang udah saya gunakan. Lalu akhirnya masuk ke step 13, yaitu organize and layout windows and page, di mana ada 4 tampilan yang saya gunakan, yaitu tampilan awal, tampilan paper setting, tampilan utama, dan tampilan save. Bisa dilihat di pada gambar masing-masing sesuai urutannya dari kanan ke kiri, kanan atas ke bawahnya. Lalu selanjutnya masuk ke prototyping. Prototypingnya bisa diakses pada link berikut, dengan tampilan awalnya bisa lihat pada gambar. Nah, berikut merupakan prototyping yang saya sudah buat. Akan saya jelaskan secara ringkas, tidak atau enggak bisa dilihat secara alurnya saja. Pertama, dari tampilan awalnya ini, misalnya kita klik template dokumen, maka disediakan beberapa menu-menu yang disediakan. Lalu jika memang kita inginnya blank dokumen, bisa diklik blank dokumen aja, langsung diarahkan ke paper setting. Paper setting ini bisa menu-menunya ini kita bisa isi apa aja yang kita inginkan untuk paper size, lalu di marginnya, lalu untuk orientationnya. Dari ini kan tampilannya masih portrait, misalnya kita ingin landscape, bisa. Untuk ke portrait lagi bisa, di landscape pun bisa. Dengan type untuk font dan size-nya bisa kita tentukan dulu untuk awalan. Lalu sudah beres kita bisa di OK. Nah, ini tampilan utamanya, yaitu dari paragraf, ada paragraf font dan page setup, lalu ada statistik dari table, data processing, data calculation, graph and diagram, lalu ada media dari picture, shapes and hyperlink, lalu refresh dari table of content, refresh caption. Lalu selain itu jadi ada save, compress, dan print. Dimana kalau kita ingin kompres akan seperti berikut, lalu kita bisa klik OK, langsung beres. Untuk save, misalnya kita akan tampilannya seperti ini, lalu kalau misalnya kita ingin save, akan ada baris bar dan langsung kalau beres akan seperti itu. Lalu untuk print, tampilannya seperti berikut. Ada beberapa poin-poin yang bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan pencetakan. Lalu jika press kita bisa print atau akan muncul print proses pun, dan kalau udah beres maka akan menghilang. Paling berikut dari prototyping yang bisa saya sampaikan dan yang udah saya buat. Selanjutnya akan masuk ke hasil testing. Hasil testing yang telah saya akan lakukan dan telah saya lakukan, yaitu pertama untuk testingnya ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama menentukan usability goals, yaitu yang dimana usability goals yang saya tentukan itu berupa efektivitas dan memorability, lalu menentukan skenario rencana testing, dan akhirnya hasil pengujian. Untuk skenario rencana testing ini bisa akan lebih terlihat lagi dari hasil pengujian, maka kita langsung lanjut ke hasil pengujian. Nah, untuk hasil pengujian ini bisa lihat, yaitu saya menggunakan from, di mana yang diujikan pertama itu dari tampilan awal dengan hasilnya seperti berikut. Lalu pengaturan kertas dengan hasilnya berikut. Oh ya, hasilnya ini menggunakan 3 responden ya, makanya respondennya 3 dengan rentang nilai 1 sampai 5 dengan meminta responden memberikan masukan. Lalu lanjut ke tampilan utamanya seperti berikut. Lalu ke save, print, compress seperti berikut. Dan yang terakhir untuk desain secara usability goals-nya, yaitu di mana saya meminta responden untuk melihat apakah ini efektif dan mudah dipahami. Lalu akhirnya responden memberikan follow up, di mana follow up-nya dari responden 1, 2, 3 seperti berikut, bisa dilihat. Yang dimana intinya responnya cukup baik. Dan akhirnya dari itu akan muncul namanya analisis hasil pengujian, yaitu seperti berikut. Di mana untuk hasil secara desain total,
Saya mendapatkan skor yang baik karena dapat sekitar skor 11,45, dan untuk secara efektivitas dan memorable-nya, untuk efektivitasnya itu berupa bagus, sedangkan untuk memorable-nya sangat bagus. Maka secara tak langsung dari desain UI yang udah Sly buat ini mendapatkan hasil yang baik, walaupun memang tetap ada beberapa poin-poin yang masih harus diperbaiki. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.